Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana a'malal 'arifin wa ahsana ahwalahum ba'da sayrihim maqamatid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril alamin imami abrari wal muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, pengurus masjid, umumnya hadirin yang hadir dalam ini tempat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada jamaah semuanya. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dengan limpahan rahmat, karunia taufik, hidayah beserta inayahnya kita kembali berkumpul dalam masjid yang kita cintai ini dengan niat kita melakukan amal ibadah berupa mengerjakan sholat fardu maghrib berjamaah. Juga kita duduk di majelis ilmu ini, mudah-mudahan semuanya ini bernilai berkah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat rufaduka alam junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan cahaya syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita pada malam ini membicarakan hikmah yang ke-46 dari Al-Hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan satu buah nasyid atau satu buah syair di mana yang dibuat oleh Al-Imam Hasan bin Ali. Beliau ini berasal daripada negeri Irak. Beliau adalah merupakan guru daripada Al-Imam Burhanuddin, di mana beliau ini adalah merupakan guru daripada Al-Imam Az-Zarnuji, pengarang daripada kitab Ta'alimul Muta'allim. Jadi saya ambil ini nasyid daripada kitab Ta'limul Muta'allim yang bunyinya adalah begini: Al-jahilu fa mautun ba'da mautihim wal alimu hayaun walau ba'da mautihim. Yang artinya adalah orang yang bodoh itu, orang jahil itu hakikatnya adalah mati.
sekalipun mereka itu belum mati, yang mana jasad mereka itu belum dimasukkan ke dalam perut bumi, tapi mereka itu sudah mendapatkan gelar mati. Jadi orang yang jahil itu hakikat mereka, walaupun mereka itu masih berjalan mencari pekerjaan, berusaha segala macamnya, hakikat mereka itu adalah sudah mati. Sekalipun mereka secara fisik belum meninggalkan dunia alam yang fana ini. Kenapa demikian dikatakan mati? Orang yang jahil itu tergantung kepada orang yang tahu. Orang yang mati itu tergantung orang yang hidup. Kata orang yang hidup ini, mandikan mayat itu, aku mandikan mayat ini dari kaki ke kepala, boleh? Tidak protes mayat. Dari sebelah kanan ke sebelah kiri dulu mulainya, atau kemana saja terserah. Atau dicampakkan ke laut, mayat pun tidak protes. Kenapa? Mayat. Karena sudah mati. Tidak dimandikan pun tidak jadi masalah. Mayat tidak akan protes. Sama halnya orang jahil itu, karena lantaran dia tidak tahu, dia tidak bisa berbicara. Dan dia tidak mungkin berbicara sesuatu yang dia tidak tahu. Contoh, saya ini kan gaptek. Saya ini kan tidak ngerti dalam urusan laptop, tak tahu. Urusan ketik mengetik saya tidak paham. Urusan skripsi mengskripsi saya tidak ngerti. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu. Sekalipun yang ngasih tahu ini tidak benar, karena lantaran saya tidak tahu ini, ya terserah dia. Karena saya tidak tahu. Apa yang mau saya proteskan? Sekalipun dia nipu saya, dia membohongi saya, ya karena saya tidak tahu. Jadi hakikat orang yang jahil itu, walau jasad mereka berada di atas dunia ini masihnya, tapi secara maknawi, secara hakikat mereka itu sudah mati. Berbeda dengan orang alim. Wa innal alim, sesungguhnya orang alim itu hayaun, hidup, walau ba'da mautihim, sekalipun mereka itu sudah wafat. Kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun beberapa abad yang silam beliau sudah berangkat pergi meninggalkan kita, tapi seolah-olah beliau masih hidup. Karena nama-nama beliau itu selalu disebutkan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Tasikmalaya, kita kenal dengan beliau. Bahkan hampir di setiap waktu yang menziarahi tempat beliau, ke kuburan beliau, di gua Saparwadi segala macamnya. Walaupun beliau beberapa abad tahun yang lalu sudah pergi meninggalkan kita, tapi mereka itu masih seolah-olah hidup. Kemudian Al-Imamuna Imamul A'zam Imam Syafi'i, imam kita, imam yang agung, Imam Syafi'i, walaupun beberapa waktu yang lalu sudah pergi meninggalkan kita, tapi sehari ini seolah-olah beliau hidup beserta kita, karena kita masih mencatut, mengambil pendapat daripada beliau. Contoh lagi adalah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, seolah-olah beliau itu masih hidup. Dan banyak lagi tokoh-tokoh ulama yang menjadikan cerminan bagi kita, walaupun jasad mereka itu sudah tiada, tapi mereka itu adalah hidup. Kenapa hidup beliau-beliau itu? Karena yang ada di dalam dada mereka itu adalah ilmu. Dan kita tahu di dalam Al-Hikam nanti ke depan ada, dan kita tahu ilmu itu adalah qadim. Karena ilmu itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat tidak akan berpisah dengan zat. Maka apapun yang ada di dalam dada orang-orang yang mendapatkan percikan pengetahuan dari Allah, maka itu kekal untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah binasa, dan akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun dengan baik.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjut sedikit lagi. Dan keluarga daripada orang-orang yang jahil itu kamautin. Keluarga daripada orang-orang yang jahil itu seperti orang mati. Keluarga daripada orang-orang yang jahil itu mati. Contoh, misalkan saya punya anak, misalkan, ini misal, mudah-mudahan tidak macam itu. Saya tidak mengerti urusan nahu, tidak paham urusan sharaf, mantik bayan ma'ani saya enggak mengerti, urusan khilafiyah dalam muamalah fikih saya juga tidak paham. Saya punya anak, ini anak saya seolah-olah mati. Kenapa? Karena orang tuanya tadi sudah mati, jahil. Sedangkan orang jahil itu disebut tadi awalnya adalah mereka hakikatnya sudah mati, sekalipun mereka itu masih berjalan di muka bumi Allah ini. Jadi kita harus menyadari, andai kata kita tidak paham dan kita tidak mengerti, kita harus menaruh harapan, cita-cita bahwa kita punya generasi anak keturunan kita mesti harus kita tanamkan ilmu Allah Ta'ala yang ada di dalam dada. Karena manusia ini sebelum dia memikirkan urusan perut, sebelum dia memikirkan urusan kemaluan, yang dipikirkan itu bagaimana mengurus isi kepala, dan bagaimana dia harus memikirkan urusan dada, isi dada. Maka manusia ini adalah Allah Ta'ala ciptakan, Allah sebut dalam Al-Quran itu fi ahsani taqwim, bentuk raga yang sangat bagus, bentuk raga yang sangat elok. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia adalah makhluk yang paling bagus bentuk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Coba lihat, manusia kepala, kemudian dada, kemudian perut, dan kemudian baru kemaluan. Maaf, kalau hewan kita ambil contoh kerbau dulu atau lembu, itu sejajar, kepala sejajar dengan dada, dada sejajar dengan perut, perut sejajar dengan sejajar dengan kemaluan. Wajar kalau itu domba atau lembu yang tidak memikirkan urusan ilmu, yang tidak memikirkan urusan isi dada, tapi hari-hari yang dipikirkan urusan perut dan kemudian urusan kepuasan dalam kemaluan, syahwat, wajar, karena semuanya itu sejajar. Bila mana manusia yang hanya memikirkan urusan perut, terus urusan kemaluan, tidak memikirkan urusan isi daripada pikiran, isi daripada dada, maka ini perilaku daripada perilaku hewan, perilaku seperti perilaku hewan. Sementara Allah Ta'ala sudah baik cantik menciptakan dia, kepala diletak bagian atas, kemudian habis kepala dada, habis dada perut, dan perut baru perut baru kemaluan. Artinya yang ada di dalam kepala ini, katakanlah otak atau akal, ini adalah tempat untuk menerima ilmu Allah. Agar ilmu ini supaya baik, supaya tidak ada kesombongan, supaya tidak ada bermain logika, simpan ilmu itu di dalam dada sebaik-baiknya. Maka apapun yang kita pekerjakan daripada dunia ini, bila mana ilmu sudah penuh di kepala dan sembari inti sarinya kita simpan di dalam dada, maka kita akan pasti berhati-hati urusan perut dan urusan kemaluan. Karena apa? Apa yang ada di dalam kepala ilmu, dan apa yang ada di dalam dada adalah ilmu, akan menyaring semua yang ingin kita lakukan, akan menepis semua jenis keinginan-keinginan yang mana keinginan yang tidak patut untuk kita lakukan. Siapa yang dapat membenteng itu? Yaitu adalah ilmu yang ada di dalam kepala, ilmu yang ada di dalam ilmu yang ada di dalam dada. Kalau dia memiliki ilmu, sebelum makanan itu masuk ke dalam perutnya, dia akan menyaring dulu makanan ini. Dia akan memfilter dulu makanan ini. Apakah makanan ini patut untuk dikonsumsi? Maknanya apakah ini haram? Apakah ini halal? Apakah ini syubhat? Apakah ini hasil daripada riba? Ilmunya sudah menyaring, ilmunya sudah memfilter, maka perutnya akan terjaga. Pun sama dalam urusan kemaluan, dia akan menjaga kemaluannya
Dia tahu mana yang patut untuk dia tempati, mana yang tidak patut untuk dia tempati karena ilmu. Jadi apapun yang ada di dalam perut, apapun yang ada di dalam kemaluan, pada kemaluan, bila mana sudah kita isi kepala kita dan juga dada kita dengan ilmu pengetahuan, insya Allah akan bersih dan insya Allah akan aman daripada azab, akan aman daripada laknat, yaitu adalah perut dan kemaluan. Maka kita kembali lagi, al-alim al-jahil mautun pamautun qabla mautihim. Karena orang yang mati itu tidak mungkin ada ceritanya memfilter. Orang yang mati itu tidak mungkin ada urusan saring menyaring, pilah memilah, pilih memilih, tidak ada. Yang ada pilah memilah, pilih memilih itu adalah orang yang hidup, dan hakikat orang yang hidup itu mereka orang yang dititipi oleh Allah Ta'ala sepercik daripada pengetahuan. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul malam ini di majelis taklim tempat ibadah ini, Allah berikan kepemahaman pada diri kita, dan Allah juga buka kepemahaman pada anak cucu keturunan kita. Kita berharap mudah-mudahan generasi-generasi kita ada yang cinta terhadap ilmu, menjadi ulamaul amilin. Amin, Allahumma amin. Jadi jamaah, pinta saya itu setiap berdoa, ya Allah, jadikan anak aku anak yang soleh, solehah, jadi orang alim, mengamalkan ilmu. Selesai. Karena kita sadar kita ini jahil, kita ini tidak memiliki ilmu. Pinta dengan Allah dan Allah pasti akan mengijabah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullahu taala. Sekarang kita lanjut. Husnul a'mal nataiju husnul ahwal, wa husnul ahwal minat tahakkuki fi maqamatil inzal. Yang artinya adalah bermula baiknya amalan-amalan itu merupakan buah daripada baiknya keadaan-keadaan, dan baiknya keadaan-keadaan itu bagian daripada kenyataan dengan menempati makam-makam agama. Jadi di dalam hikmah yang ke-46 ini, Al-Imamuna Imamul A'zam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari menerangkan kepada kita itu tentang 3 hal. Beliau menyampaikan kepada kita tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang makam. Makam artinya adalah kedudukan atau tempat. Kedudukan itu akan membuahkan ahwal, keadaan, atau akan membuahkan keadaan yang baik. Keadaan yang baik itu akan membuahkan amal yang baik. Jadi amal yang baik itu dilihat daripada keadaan yang baik. Keadaan yang baik itu akan muncul daripada makam-makam di mana kita tempati makam itu baik atau tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mungkin selama ini kita memperhatikan amal, tapi tanpa kita memperhatikan 2 yang tersisa itu. Yang pertama adalah ahwal, keadaan kita, dan kemudian tanpa kita memperhatikan makam, tempat duduknya kita. Maksud tempat duduk di sini bukan duduk di atas kursi, bukan duduk di atas karpet. Duduk di sini adalah duduk secara hakikat makna duduk. Itu yang pengertian daripada duduk. Jadi pengertian duduk di sini adalah majaz, atau pengertian duduk di sini adalah abstrak. Nah, itu makna daripada maqam di sini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hal yang menjadi pusat pembicaraan kita pada hikmah yang ke-46 ini adalah amal, yang kedua keadaan, dan yang ketiga adalah maqam.
Kita lanjut. Innal ibadata allati yuaddiha al-'abdu kas-salati masalan. Innama tahaqqaqa fiha al-hasan was-salahu bihaitsu takunu maqbulatan 'indallahi 'azza wa jalla. Sesungguhnya amal ibadah yang ditunaikan oleh seorang hamba seperti sholat contohnya, hanya saja dikatakan baik, hanya saja dikatakan bagus, hanya saja dikatakan patut sekira-kira amal ibadah atau sholat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal yang dikatakan baik, amal yang dikatakan bagus, amal yang dikatakan islah, amal yang baik, patut dikatakan baik itu sekira-kira amal itu adalah amal yang diterima oleh Allah. Jadi walaupun buruk nampak pandangan zahir manusia yang menilainya, tapi kalau Allah menerima, baik amal itu. Walaupun baik dalam pandangan manusia, tapi Allah Ta'ala tidak menerima amal itu, berarti buruk. Mustahil orang itu menerima sesuatu yang buruk. Yang diterima oleh seseorang itu, bila mana kita menghadiahkan sesuatu itu, adalah yang diterima oleh seseorang itu sesuatu yang baik. Jadi sudah kebayang dalam pikiran kita bahwa sholat contohnya, puasa, haji, zakat, semuanya itu dinyatakan baik, semuanya itu dinyatakan islah, waslah, patut sekira-kira amaliyah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali karamallahu wajhah menyebutkan, beliau mengatakan adalah, janganlah kamu itu mementingkan banyaknya ibadah, tetapi hendaknya yang kamu pentingkan itu bagaimana memikirkan amal itu diterima oleh Allah. Jadi yang harus kita prioritaskan, kata Imam Ali karamallahu wajhah, itu bukan memikirkan jumlah banyaknya rakaat di dalam kita melakukan sholat sunat, tapi yang harus kita pentingkan itu bagaimana 2 rakaat ini diterima oleh Allah. Sholat duha misalkan 8 rakaat, dengan sholat duha yang jumlahnya 2 rakaat, tapi yang 8 rakaat ini yang kita prioritaskan banyaknya, tapi tidak diterima oleh Allah, sia-sia. Tapi kalau hanya 2 rakaat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang harus dipentingkan, ini yang harus kita prioritaskan. Jadi walau hanya la ilaha illallah kita ucapkan satu hari, cuman hanya 3 kali, tapi diterima oleh Allah, ini yang harus kita perhatikan. Dibandingkan la ilaha illallah kita ucapkan sebanyak-banyaknya, tapi tidak diterima oleh Allah, maka ini mestinya yang harus kita jadikan di mana masalah yang ada ini. Jadi kata Imam Ali, kita harus memikirkan apa? Bagaimana amal kita diterima, bukan kita memikirkan jumlah banyaknya rakaat atau jumlah kuantitas amal yang kita lakukan itu. Bukankah kita tidak mendengar? Sudahkah kita membahas pada minggu yang lalu? Sudah. Amal ibadah yang terbit daripada orang yang zuhud itu, walaupun sedikit jumlahnya, tapi banyak di sisi Allah Ta'ala. Lantaran apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam kita mengerjakan sholat, di dalam kita menjalankan amaliyah yang sunat, di dalam kita melakukan infak dan sedekah, bagaimana caranya amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzalik bitawqiril ikhlasi wa huduril qalbi wa saffi minal ujbi war riya'i wa ghairiha minal afat. Demikian itu amal ibadah
yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah yang pertama bitauqiril ikhlasi, sempurnanya ikhlas. Itu yang pertama. Sudah menjadi tanda, sudah menjadi ciri bahwa amal ibadah yang diterima oleh Allah taala itu adalah bitauqiril ikhlasi, dengan adanya ikhlas, dengan sempurnanya ikhlas. Saya sering menyampaikan ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah rahasia daripada rahasia Allah. Al-ikhlasu sirrun minal asrari, rahasia daripada rahasiaku, ikhlas itu. Sehingga kalau kita ingin melihat bentuk ikhlas, yaitu adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu judulnya adalah ikhlas, tapi di dalamnya tidak menceritakan tentang ikhlas. Tapi yang diceritakan adalah tentang keesaan dan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Judulnya surah Al-Ikhlas. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, Allah itu adalah esa, Allahus samad, Allah adalah tempat kita bergantung. Makna lazim itu ya, Allah itu bukan tempat. Allah adalah as-samad, lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, fi'il mudhari' mabni majhul, dan dia tidak diperanakkan, walam yakun, dan tidak adalah lahu beserta Allah taala, walam yakun, dan tidak adalah lahu dengan bagi Allah ahadun, salah seorang, kufuwan ahad, yaitu yang setara dengan Allah. Padahal judulnya adalah ikhlas. Tapi di dalamnya itu satu pun tidak ada mencatat, satu pun tidak ada yang mengguris tentang ikhlas. Yang ada adalah Allah yang ada di dalamnya. Artinya dari surah Al-Ikhlas ini bahwa dapat kita mengambil kesimpulan makna bahwa ikhlas itu semata-mata bukan ada unsur karena makhluk, bukan ada unsur karena manusia, bukan karena ada unsur takut syurga, takut neraka, ingin terhadap syurga, tapi murni semata-mata adalah karena Allah, untuk Allah, dan dia menyadari dapat dia ibadah itu adalah bantuan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah amal ibadah yang mana di dalamnya itu ada sempurnanya ikhlas. Ikhlas ini lesu, kelu lisan kita untuk menceritakan, menjabarkan dengan secara gamblang tentang ikhlas. Walau pada hikmah yang sebelumnya kita telah menjelaskan ikhlas itu ada tingkatan-tingkatan, namun pada hakikatnya kelu dan tidak berdaya, tidak mampu kita ini menceritakan tentang saking rahasianya, saking sirnya itu masalah ikhlas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tanda amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hudurul qalbi, hadirnya hati ketika dia melakukan ibadah. Ketika dia melakukan ibadah, hatinya itu hadir dengan Allah. Waktu dia ruku, Allah. Waktu dia sujud, Allah. Waktu dia mengeluarkan zakat, Allah. Waktu dia berzikir, apalagi. Jadi hatinya itu adalah hadir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud hadir dengan Allah itu apakah beserta zatnya? Enggak. Maksudnya adalah mengingat asma'nya, namanya. Allahnya macam mana? Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahnya tidak bisa kita contohkan. Allah Ta'ala tidak bisa kita bayangkan. Karena kalau ingin tahu hakikat jelmaan dan cipratan tajaliyat daripada sifat Allah, tidak usah jauh-jauh, di dalam diri kita pun sudah kita menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita yakin Allah ada, yakin. Bagaimana adanya Allah? Qidam. Bagaimana lagi adanya Allah? Baqa, kekal. Bagaimana lagi adanya Allah? Laisa kamislihi apa? Mukhalafatul hawadis. Bagaimana kalau kita ingin membaca tentang mukhalafatul hawadis itu yang laisa kamislihi, enggak usah jauh-jauh membayangkan Allah itu bertempat, jangan. Baca dulu diri kita. Diri kita, bulu alis dengan bulu mata sama-sama bulu, kumis pun sama-sama jenis bulu. Tapi anehnya bulu kumis bila mana tidak dicukur dalam waktu 1 bulan itu panjang, tapi bulu mata tidak ada ceritanya, sampai mati tidak dipotong pun segitu aja panjangnya. Padahal sama-sama jenis bulu. Kumis tidak dipotong dalam setahun itu bisa nutup bibir, bisa nutup mulut. Bayangkan kalau pas makan mie, coba. Bayangkan kalau lagi makan bakso. Padahal sama-sama bulu. Bulu ketiak, bulu ketek pun bulu. Tapi tidak dipotong, subur. Tapi bulu mata, rambut sama-sama bulu. Tapi bulu mata, bulu hidung, bulu mata dan bulu alis mata ini anehnya tidak panjang-panjang. Kuku dengan gigi di dalam kitab dikatakan di dalam kitab Qisasul Anbiya, kuku dan gigi adalah bahannya sama, diciptakan oleh Allah dari kulitnya Nabi Adam. Kuku dan gigi ini adalah bahannya sama. Asal bahan bakunya adalah daripada kulitnya Nabi Adam alaihissalam. Tapi aneh, gigi tidak ada cerita panjang-panjang. Tapi kuku sebulan tidak dipotong, itu kayak macan loh, ngambil kue pakai gini aja. Panjang sudah, tidak potong-potong. Kuku bisa panjang, tapi gigi kenapa tidak bisa panjang? Pening memikirkan. Tak usah dipening, tak usah dipikirkan. Apalagi kita memikirkan Allah. Mukhalafatul hawadis itu tidak usah jauh-jauh. Dalam diri kita ini ada cipratan, ada tajalliyat daripada mukhalafatul hawadis. Yang penting di mana kita berzikir, ingat kepada namanya, dapat membayangkan namanya Allah, itu sudah luar biasa. Karena nama sekali lagi tidak akan pernah berpisah dengan yang punya nama. Nama tidak akan berpisah dengan yang punya nama. Misalkan nama saya Kiplaini. Walaupun saya tinggal di rumah, fisik saya tidak ada di sini, ketika jamaah menyebutkan nama saya, seolah-olah diri saya itu dekat dengan jamaah, karena nama menunjukkan kepada yang punya nama. Karena nama adalah menunjukkan kepada zat. Demikian juga adalah Allah. Allah itu adalah nama bagi sang pemilik sifat wajibal wujud yang wajib ada, yang laisa kamislihi, yang mukhalafatul hawadis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi tanda yang kedua amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati di dalam kita melakukan ibadah. Terus yang ketiga, wasaffi minal ujubi warriya'i. Yang ketiga itu adalah bersihnya hati daripada ujub, bersihnya hati daripada riya, wa ghairiha minal afati, dan juga begitu daripada jenis macam penyakit-penyakit hati. Tidak ada ujub, riya, takabur, sum'ah. Bila mana melakukan amal ibadah tidak ada itu semuanya. Bila mana seseorang memiliki ilmu tidak ada itu semuanya. Tanda ilmunya diterima oleh Allah, amal ibadahnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenai ilmu ini, saya ingat dengan ucapan guru waktu saya ke Jawa kemarin, Jang, menyampaikan ilmu itu bagaimana caranya orang itu melihat seolah-olah kita ini bodoh, seolah-olah kita ini jahil, dan orang yang tersampaikan itu paham dengan yang kita sampaikan dan syukur-syukur dapat diamalkan.
Bukan orang yang menyampaikan ilmu itu semakin dia menyampaikan, semakin tampak kegagahannya, semakin tampak kehebatannya. Bukan, tapi orang yang memiliki ilmu itu, begitu dia menyampaikan, hatinya sampai kepada orang yang mendengar. Dan kemudian orang yang mendengar pun lunak, andai kata tersinggung, tidak tersinggung sekaligus, dan dia hatinya terpujuk. Itu tanda orang yang berilmu. Kayaknya saya jauh dari kriteria itu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Jadi orang yang berilmu itu dia menyampaikan ilmu, tapi seolah-olah dia itu tidak berilmu. Tapi barang yang dia sampaikan itu sesuatu yang keluar daripada lisannya sampai kepada hati orang, dan ada energi, daya tarik yang masuk ke dalam kalbu seseorang. Nah, itu tanda ilmu orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda ilmu orang itu betul-betul bermanfaat. Mudah-mudahan jamaah ini semua ada pada saya pribadi, khususnya pada kita semua. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bersihnya hati kita daripada ujub, daripada riya. Itu merupakan tanda amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ghaira anna hadhihi sifat yata'assaru wujuduha illa bihusnil ahwal. Sifat ikhlas hati, sifat hadir hati, sifat bersih hati daripada ujub, daripada riya, takabur, segala macamnya. Sifat-sifat itu adalah sangat sulit adanya di dalam hati kita. Illa bihusnil ahwal, melainkan keadaan kita itu baik. Nah, jadi baiknya amal yaitu adalah disebabkan baiknya keadaan kita. Baiknya keadaan kita. Sifat bersih hati, sifat hudurul hati, sifat hudurul ikhlas, tauqirul ikhlas, sempurnanya ikhlas, sifat hati-hati yang bersih itu susah didapati. Itu susah. Nak mengikis hati daripada sifat sombong, nak mengikis hati daripada sifat riya, takabur, itu sulit. Melainkan terlebih dahulu ada pada diri kita ini, yaitu adalah husnul ahwal, keadaan kita baik, keadaan kita bagus. Amal baik disebabkan keadaan yang baik. Nah, maksudnya adalah ahwal dalam istilah orang tasawuf itu kamahabbatillah wa syauqi ilaihi wal haibati minhu. Keadaan itu, keadaan orang itu cinta dengan Allah, rindu dengan Allah, dan merasa Allah Ta'ala itu berwibawa pada dirinya. Keadaan. Kalau keadaannya sudah cinta kepada Allah, kalau keadaannya itu sudah rindu kepada Allah, kalau keadaannya itu sudah merasakan Allah itu berwibawa pada dirinya, maka semuanya itu, penyakit riya tidak akan ada, penyakit ujub tidak akan ada, penyakit takabur tidak akan ada. Pasti yang ada itu ikhlas, pasti yang ada itu adalah hudurul qalbi, hati yang bersih. Kenapa? Karena keadaannya tadi sudah cinta dengan Allah, karena keadaannya tadi sudah rindu dengan Allah, karena keadaannya tadi sudah merasakan Allah itu betapa berwibawa pada dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amal yang baik itu, saya ulangi lagi, amal yang diterima oleh Allah. Amal yang diterima oleh Allah adalah ikhlas, penyakit hati tidak ada. Penyakit hati, ikhlas itu adalah sulit didapati. Membuang penyakit hati itu sulit. Melainkan keadaannya itu adalah keadaan yang baik. Keadaan yang baik itu contoh seperti cinta kepada Allah. Kalau cinta, ikhlas. Kalau cinta berarti tidak ada lagi penyakit hati. Kalau dia rindu dengan Allah, dia takut untuk melakukan ibadahnya itu karena selain Allah. Kalau dia merasakan bahwa Allah berwibawa di dalam dirinya, berarti tidak ada lagi
Dia mengharap pujian dari orang karena apa? Karena dia takut dengan Allah, karena dia merasa Allah Ta'ala itu amat sangat berwibawa di dalam dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut. Wa hasnil ahwal ba'da ta'akkuki bisairil maqamat. Dan baiknya keadaan cinta kepada Allah itu kan baik, keadaan rindu dengan Allah itu baik, keadaan merasa Allah Ta'ala berwibawa di dalam diri itu adalah keadaan yang baik. Bila mana keadaan kita macam itu, kita bawa sholat, kita bawa puasa, kita bawa zikir, yakin dah pasti amal kita diterima oleh Allah. Nah, sekarang baiknya keadaan itu setelah kita menjalani, setelah benar-benar kita menjalani makam-makam yang ada di dalam agama kita, makam-makam, kedudukan-kedudukan, fase-fase yang ada di dalam agama Islam ini. Mana contohnya makam? Kita harus menduduki makam dulu. Yang pertama kataubati, seperti taubat. Kemudian wal wara'i, yang kedua wara, apik, hati-hati. Dan yang ketiga adalah zuhdi, zuhud. Bila taubat baik, bila dia sudah bertaubat, orangnya wara, dan kemudian adalah zuhud, ini tanda akan baiknya keadaan seseorang ini. Bagaimana dia ingin rindu dengan Allah, bagaimana dia ingin cinta dengan Allah, bagaimana dia merasa bahwa Allah Ta'ala itu berwibawa pada dirinya, sementara dia masih bergelimangan dengan maksiat, sementara dia kurang wara, sementara dia tidak ada zuhud di dalam hatinya. Berarti bila mana tidak ada taubat, tidak ada wara, tidak ada zuhud, otomatis keadaannya tidak baik. Tidak akan ada rindu. Kalau tidak akan ada rindu, ibadah dia, amal ibadah ini besar kemungkinan diterima, besar kemungkinan tidak diterima. Jadi amal ibadah sudah dapat kita deteksi apakah diterima atau tidak amal ibadah kita. Dengan ini cara kita bisa mendeteksi melalui ulama-ulama tasawuf, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tidak kira-kira dalam kalbu kita rindu? Ada tidak kira-kira di dalam hati kita ini cinta? Ada tidak kira-kira di dalam hati kita ini merasa Allah itu berwibawa? Dan untuk mendapatkan kita rindu, kita cinta dengan Allah, Allah berwibawa, yaitu setelah kita menjalankan taubat, setelah kita menjalankan wara, setelah kita menjalankan zuhud. Yang artinya semuanya itu disebut dengan makam, kedudukan-kedudukan yang ada di dalam agama. Agama memerintah kita taubat, agama memerintah kita untuk berhati-hati wara, agama menyuruh kita zuhud, memalingkan kalbu kita daripada dunia. Artinya ini masih panjang, insya Allah kita lanjut pada minggu yang akan datang. Artinya amal yang baik itu merupakan buah daripada keadaan yang baik. Keadaan yang baik itu merupakan buah daripada makam yang sudah dia jalani di dalam agama. Insya Allah minggu depan akan kita lanjut penjelasan mengenai tentang makam, diantaranya taubat, dan kemudian wara, dan kemudian adalah zuhud. Bagaimana cerita yang tiga hal itu, insya Allah minggu depan akan kita lanjut. Kenapa tidak dihabiskan aja sekalian penjelasannya? Waktu yang pertama itu, yang kedua habis ilmu saya nanti. Minggu depan tak ada lagi, saya habis, hidup saya bahaya. Minggu depan pula lagi. Jadi ada episodenya biar datang. Mudah-mudahan pengajian membawa berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.